Sepanjang sejarah umat manusia, sejumlah perang berlangsung bukan hanya bertahun-tahun, tetapi hingga berabad-abad. Di antara yang tercatat paling panjang adalah Perang Agama Ibrian yang berlangsung sekitar 781 tahun, serta perang antara Kekaisaran Romawi dan Persia yang memakan waktu sekitar 682 tahun. Deretan konflik panjang itu tidak hanya melibatkan pertempuran besar atau pengepungan kota, tetapi juga masa-masa gencatan senjata, perjanjian rapuh, hingga perang yang kembali meledak setelah generasi berganti. Para sejarawan menilai perang-perang tersebut berakar pada kombinasi faktor yang kompleks, mulai dari perebutan wilayah, benturan agama, persaingan ekonomi, hingga perubahan geopolitik antar kekaisaran. Dampaknya tidak hanya mengubah batas-batas negara di masa itu, tetapi juga membentuk budaya, identitas, dan tatanan politik yang masih terasa hingga masa kini. Konflik yang berlangsung melewati generasi. Dalam catatan sejarah, perang panjang berbeda dari pertempuran besar yang hanya berlangsung singkat namun intens. Pada konflik berabad-abad, permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai tidak selalu hadir dalam bentuk pertempuran terbuka setiap tahun. Banyak di antaranya diwarnai siklus panjang berupa masa tenang, periode diplomasi, lalu kembali berubah menjadi perang akibat pergantian raja, perubahan ideologi, krisis ekonomi, atau munculnya kekuatan baru. Konflik berkepanjangan ini pada dasarnya adalah perang dalam babak panjang, bukan peperangan yang berjalan tanpa henti. Namun, permusuhan yang berlangsung lintas generasi membuatnya tetap dicatat sebagai perang yang sama, karena tujuannya tidak berubah entah kontrol wilayah, supremasi agama, pengaruh politik, atau klaim dinasti. Menurut sejumlah peneliti sejarah, perang panjang biasanya menjadi indikator tingginya ketegangan struktural antara dua kekuatan besar. Ketika satu pihak tidak mampu menguasai pihak lain secara tuntas, konflik cenderung berulang dalam berbagai bentuk, dari invasi, kudeta, hingga perang perbatasan yang tidak pernah usai. Penyebab utama perang panjang. Dalam kajian ilmu sejarah dan geopolitik, setidaknya ada 4 penyebab utama yang menjadikan sebuah perang berlangsung sangat lama. 1. Perebutan wilayah strategis. Banyak perang terjadi karena masing-masing pihak ingin menguasai daerah yang memiliki nilai strategis. Misalnya jalur perdagangan, pusat pemerintahan, atau wilayah subur. Selama nilai strategis wilayah tersebut bertahan, konflik pun ikut bertahan. 2. Benturan agama dan identitas. Perbedaan agama, etnis, atau ideologi seringkali menjadi pemicu perang panjang. Perbedaan keyakinan cenderung sulit diselesaikan karena melibatkan aspek identitas suatu bangsa, bukan sekadar kepentingan politik. 3. Klaim dinasti atau kekuasaan. Banyak perang abad pertengahan dipicu perebutan tahta antar keluarga kerajaan. Selama belum ada kesepakatan soal garis suksesi, konflik akan muncul kembali setiap generasi. 4. Perubahan geopolitik global. Jika satu kekaisaran melemah atau muncul kekuatan baru, keseimbangan politik berubah. Perubahan ini bisa memicu babak baru peperangan, terutama jika ada kekuasaan yang hendak berekspansi. Mengubah bentuk dunia di masa kini. Sejumlah perang terlama meninggalkan dampak sejarah yang sangat besar. Konflik antara Romawi dan Persia, misalnya, menjadi landasan munculnya peradaban besar di Timur Tengah. Sementara Perang Agama Ibria yang berlangsung hampir 8 abad mengubah struktur sosial di semenanjung Ibria dan melahirkan Spanyol serta Portugal modern. Setiap perang panjang menciptakan warisan sejarah dan budaya yang sangat kuat. Dalam banyak kasus, identitas nasional suatu bangsa terbentuk dari proses panjang konflik, penyatuan wilayah, serta integrasi agama atau bahasa. Perang-perang ini juga berpengaruh terhadap perkembangan militer dunia. Banyak inovasi dalam strategi, teknologi senjata, hingga sistem administratif lahir dari kebutuhan menghadapi konflik yang tidak kunjung berakhir. Mengapa perang panjang tidak lagi terjadi di era modern? Sejarawan menyebut ada beberapa faktor yang membuat perang berabad-abad hampir mustahil terjadi pada era modern. Perjanjian internasional lebih kuat dan mengikat. Persenjataan modern membuat perang menjadi sangat destruktif, sehingga negara lebih memilih diplomasi. Tekanan ekonomi global, termasuk sanksi internasional dan ketergantungan perdagangan antar negara. Lembaga multilateral seperti PBB berperan meredam konflik sebelum meluas. Akibatnya, perang modern cenderung berlangsung lebih singkat, meskipun tetap memakan korban besar. Konflik berkepanjangan saat ini lebih sering berupa perang gerilya atau konflik internal, bukan perseteruan antar kekaisaran seperti pada abad-abad lalu. Pelajaran dari konflik berabad-abad. Jika dilihat dari sejarahnya, perang panjang menjadi cerminan betapa rumitnya hubungan antar bangsa dan betapa kuatnya peran identitas dan kekuasaan dalam membentuk dunia. Konflik berkepanjangan mengajarkan bahwa perdamaian tidak tercipta semata-mata dari kemenangan militer.
Konflik mudah muncul kembali selama akar masalah tidak diselesaikan. Kestabilan politik membutuhkan kesepakatan jangka panjang. Perang yang berlarut-larut justru memperlambat perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Sejarawan menekankan bahwa mempelajari peperangan panjang bukan hanya untuk memahami sejarah, tetapi juga untuk melihat bagaimana negara-negara modern menghindari kesalahan yang sama.